Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis 182. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis ini juga ada di dalam Sahih Muslim. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku. Fayaqul, kemudian Nabi bertanya, "A'indaki ghada?" Apakah di rumahmu ini ada makanan yang bisa dimakan? Fa'aqulu la. Aisyah berkata, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada makanan yang bisa dimakan di rumah. Qalat, kemudian Aisyah berkata, fayaqul inni sha'im. Ketika Nabi mengetahui di rumah itu tidak ada makanan, Nabi mengatakan, inni sha'im. Sesungguhnya aku akan puasa hari ini. Qalat, kemudian Aisyah bercerita lagi, fa'atani yauman. Pada hari yang lain Nabi datang lagi menemuiku. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyah. Ya Rasulullah, di rumah kita ada hadiah makanan dari seseorang. Ya, ada orang yang menghadiahkan makanan. Qala, Rasul bertanya, wa ma hiya? Makanan apa yang dihadiahkan itu? Qultu hais. Aisyah berkata, makanan berupa hais. Ya. Hais ini sejenis makanan orang Arab yang terbuat dari gandum, campur dengan kurma, dicampur dengan minyak samin. Ya. Semacam bubur itu, ada kurmanya di situ, ada minyak saminnya, dan ada tepung gandumnya. Inilah makanan yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi berkata, setelah beliau mengetahui di rumah itu ada makanan, Nabi mengatakan, ama inni asbahtu sha'iman. Tadi saya puasa, niat puasa tadi, puasa sunat. Qalat summa akal. Kemudian Nabi pun makan. Jadi dia membatalkan puasanya. Nah, jadi dari peristiwa ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini konteksnya adalah puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Bukan puasa Ramadan, puasa sunnah. Kita perhatikan pada kali pertama Nabi datang, Nabi bertanya, apakah di rumah ada makanan? Aisyah menjawab, tidak ada makanan. Kemudian Nabi mengatakan, karena tidak ada makanan, saya puasa. Itu maksudnya bahwasanya Rasulullah SAW sejak terbit fajar itu beliau belum makan minum, belum minum seteguk air pun, belum makan sesuap pun, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sehingga di waktu siang ataupun menjelang siang, Nabi datang ke rumah istrinya. Dia tanya, ada makanan? Tidak ada. Kalau gitu saya puasa. Jadi boleh, Bapak Ibu sekalian, hukumnya kita memulai puasa sunnah itu di waktu siang atau di waktu pagi. Meskipun tadi malam tidak ada niat. Karena tabyitun niyah. Meletakkan niat di waktu malam itu syarat untuk puasa wajib saja. Puasa Ramadan itu niatnya harus di waktu malam. Jadi harus ada tabyitun niyah. Niatnya dilakukan di waktu malam. Waktu malam itu maksudnya dari terbenam matahari, dari maghrib sampai menjelang terbitnya fajar. Situlah waktu kita berniat, terserah kapan saja kita niat. Dan setelah kita niat, boleh makan minum lagi, tidak masalah. Jam 8 malam kita niat puasa besok, jam 9, jam 10 kita makan minum, tidak ada masalah. Itu kalau puasanya puasa fardu, puasa Ramadan. Niatnya harus di waktu malam. Menurut kesepakatan ulama atau mayoritas ulama berpendapat demikian. Adapun puasa sunnah, menurut mayoritas ulama, mayoritas ya, jumhur, boleh kita niatnya di waktu pagi, tidak mesti malam. Ada segelintir ulama mengatakan harus waktu malam, sama seperti puasa fardu. Tapi yang kuatlah pendapat jumhur yang mengatakan boleh. Dan ini merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh
mayoritas ulama untuk menyatakan sahnya puasa sunnah dilakukan oleh seseorang yang dia memulainya di waktu siang, tidak berniat di waktu malam. Yang mengatakan sah ini terbagi dua lagi nanti. Sebagian ulama mengatakan syaratnya niat itu dilakukan sebelum tergelincir matahari. Jadi boleh batas waktunya sampai zuhur. Sebelum zuhur masih boleh. Jadi jam 8 pagi, jam 9 pagi kita boleh mulai niat untuk puasa pada hari itu. Dengan syarat ya, waktu setelah terbit fajar tadi, bangun tidur itu kita tidak makan, tidak minum. Tapi kalau tadi habis setelah sholat subuh tadi sudah ke warung kopi, sudah makan lontong dan sebagainya, tidak bisa lagi niat jam 9, jam 10, tidak boleh lagi karena tadi sudah makan, sudah minum. Syaratnya belum makan apa-apa, belum minum apapun. Nah, boleh dimulai niat di waktu siang atau di waktu pagi. Jadi sebagian ulama mengatakan waktunya sampai zawal, sampai tergelincir matahari. Setelah itu tidak boleh lagi. Ya berarti hari itu kita tidak puasa. Ada yang mengatakan walaupun setelah zawal masih boleh, selama kita tidak makan, tidak minum dalam hari itu. Jadi pahalanya bagaimana? Kata para ulama, pahalanya dihitung sejak niat. Mana innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi memang durasinya mungkin lebih singkat ya. Kalau niatnya jam 10 berarti pahalanya dari jam 10 itu sampai terbenam matahari. Jadi intinya menurut pendapat mayoritas boleh, silakan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi tidak ada niat puasa, karena di rumah tidak ada makanan, ya sudah, saya puasa hari ini. Shaim, puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang lain, Nabi datang ke rumah Aisyah. Dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, di rumah kita ada hadiah, ada makanan. Kemudian Nabi mengatakan, tadi saya niatnya puasa. Ini karena di rumah ada makanan, saya mau makan. Akhirnya Rasulullah makan. Nah, ini memunculkan hukum yang kedua. Orang yang sudah berniat puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Kemudian pada waktu pagi atau pada waktu siang dia membatalkan puasanya. Itu hukumnya bagaimana? Ya, di sini ada dua pandangan, ada dua kelompok ulama. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan orang yang sudah berpuasa sunnah, sunnah hukumnya melanjutkan puasanya itu, sunnah. Tidak wajib. Artinya apa? Seandainya dia membatalkan di tengah siang, di tengah hari itu boleh. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, seperti kasus Rasulullah tadi, pada kali yang kedua dia datang ke rumah Aisyah. Sudah niat puasa sunnah, kemudian paginya kita membatalkan, itu boleh. Karena Nabi SAW juga mengatakan, as-saimul mutatawwi' amiru nafsih. Orang yang melakukan puasa sunat, amiru nafsih. Dia menjadi raja bagi dirinya. Yang namanya raja, terserah raja. Insya'a sham wa insya'a aftar. Kalau dia mau, silakan dia lanjutkan puasanya. Kalau dia mau, dia bisa berbuka. Yang namanya raja. Raja itu dia punya keputusan, terserah dia. Puasa sunat itu rajanya kita. Tapi kalau puasa wajib, bukan kita rajanya. Tidak boleh sembarangan. Jadi boleh hukumnya menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, membatalkan puasa sunnah. Ya. Kalau sudah dibatalkan, bagaimana? Disunnahkan mengqadha, tidak wajib. Sunnah mengqadha pada hari yang lain. Disunnahkan mengqadha puasa tersebut pada hari yang lain. Tuh. Kelompok yang kedua diwakili oleh mazhab Maliki dan Hanafi. Ya. Kelompok Maliki dan Hanafi mengatakan, kalau orang sudah mulai puasa sunat, sudah niat puasa sunat, wajib dia melanjutkan puasanya, tidak boleh dibatalkan. Loh, tapi ini puasa sunat, memang puasa sunat. Tapi ini sudah dilakukan. Jadi prinsip mereka, puasa sunnah itu, ibadah sunnah itu, yajib bisyuru', menjadi wajib apabila sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan, ya tidak apa-apa, kita tidak puasa, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai puasa, tidak boleh dibatalkan lagi.
Itu pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Yajib bisyuru'. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tubtilu a'malakum." Jangan kalian membatalkan amal kalian. Dilarang membatalkan amal-amal kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah dan Hafsah ketika keduanya berbuka membatalkan puasa sunnah, ya. Aisyah dan Hafsah membatalkan puasa sunnah suatu hari, Nabi mengatakan iqdiya yauman makanahu. Qadalah, gantilah puasa yang telah batal ini dengan hari lain, satu hari di hari yang lain. Jadi Nabi memerintahkan Aisyah dan Hafsah untuk menggantikan puasa sunnah yang dibatalkan tadi pada hari yang lain. Nah, ini dalil pendapat yang mengatakan wajib dilanjutkan. Nah, itu prinsip dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Kalau sudah mulai puasa itu tidak boleh lagi dibatalkan. Dilanjutkan sampai tuntas, sampai terbenam matahari. Kalau seandainya dibatalkan bagaimana? Wajib diqadha, wajib mengqadha puasa tersebut. Ulama Malikiyah mengatakan wajib diqadha kalau dia membatalkan puasa itu dengan sengaja, kata Malikiyah. Kalau seandainya tidak sengaja karena sakit ada uzur, maka dia tidak wajib mengqadhanya. Ini puasa sunnah, Pak, ya? Puasa sunnah yang wajib dilaksanakan tadi. Menjadi wajib karena sudah dilaksanakan. Jadi ini perbedaan pendapat ini dengan dalilnya masing-masing. Ya, dengan dalilnya masing-masing. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang wajib bagi saya setelah saya Islam?" Nabi mengatakan, yang wajib adalah salat 5 waktu. Kemudian si orang Arab tadi bertanya, "Ya Rasulullah, selain salat 5 waktu ada lagi yang wajib?" "La illa an tatawwa," kata Nabi. Tidak, kecuali kalau kamu melakukan yang sunnah. Kalimat Rasulullah la illa an tatawwa ini multi tafsir. Orang Maliki dan Hanafi mengatakan, mengartikan atau memaknai hadis itu, tidak wajib kamu salat selain salat 5 waktu, kecuali kalau kamu sudah melakukan salat sunat. Kita sudah salat sunat, maka salat sunat itu harus dituntaskan. Kalau kita sudah melakukannya, maka harus dituntaskan. Begitu juga, A'rabi tadi bertanya, apa lagi yang wajib bagi saya ya Rasulullah? Puasa Ramadan. Selain itu, la illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib kecuali yang sunnah. Orang mazhab Hanafi mengatakan, yang wajib itu puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan bagaimana? Tidak wajib illa an tatawwa, kecuali kalau kamu sudah melakukannya. Puasa Senin itu tidak wajib. Tapi kalau kita sudah mulai puasa, tidak boleh dibatalkan, harus dilanjutkan sampai akhir. Itu mazhab Hanafi dan Maliki memahami hadis itu. Kalau dalam ilmu nahwu, istisna-nya itu istisna muttasil. Yang wajib puasa Ramadan, oke. Puasa Senin Kamis sunat, tapi menjadi wajib apabila sudah dilakukan. Itu pemahaman dari Hanafi. Kalau Syafi'i tidak memaknai hadis tadi, yang wajib puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan, tidak ada yang wajib. Yang ada cuma puasa sunnah. Artinya apa? Ya tetap status puasa Senin Kamis itu sunnah. Artinya seseorang boleh membatalkannya, tidak harus melanjutkannya. Jadi istisna-nya bersifat munqati'. Jadi kadang-kadang kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu hadis itu, hadisnya sama, hadisnya itu juga, ulama bisa memahaminya dengan penafsiran yang berbeda-beda. Dengan kaedah-kaedah yang mereka gunakan. Masing-masing punya alasan. Kalau kita tanya sama orang Hanafi, kenapa Anda memahami? Ya karena istisna-nya muttasil, sehingga pemahamannya seperti yang kami pahami. Orang Syafi'i bagaimana? Ya kami memahaminya istisna, ini munqati', sehingga pemahamannya seperti yang kami pahami. Kadang satu hadis bisa punya dua pemahaman, dua kesimpulan hukum. Nah, jadi kita berbesar hati saja dengan perbedaan para ulama kita ini. Toh kaedah yang mereka gunakan itu, kaedahnya sudah benar, prosedurnya benar. Mereka punya perangkat yang cukup untuk beristihad. Seperti tadi,
ayat la tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal kalian. Orang Hanafi memahami semua amalan, baik amalan itu amalan fardu maupun amalan sunat, kalau sudah dilakukan jangan dibatalkan. Bagi orang Syafi'iyah mengatakan ayat itu untuk ibadah fardu saja. Kita ini kalau sudah salat fardu, sudah masuk dalam ibadah fardu, jangan dibatalkan, haram membatalkannya, kecuali dengan satu uzur. Kita sudah salat, ada perasaan umpamanya mau buang air, itu ditahan. Dalam salat itu ditahan, tidak boleh kita membatalkan salat kita hanya karena kita mau ada rasa-rasa mau ke kamar mandi. Selama masih sanggup ditahan, itu wajib ditahan karena tidak boleh dibatalkan. Sebab ibadahnya ibadah wajib. Tapi kalau ibadah sunat silakan. Jadi la tubtilu a'malakum itu dipahami oleh sebagian ulama berlaku untuk semua ibadah wajib maupun sunnah. Sedangkan sebagian ulama lagi memahaminya untuk yang wajib saja. Kalau sudah melakukan yang wajib, jangan dibatalkan kecuali memang dengan alasan yang kuat. Uzur yang kuat. Sehingga kita boleh membatalkannya. Jadi hadis yang baru saja kita bacakan tadi, nomor 182 ini tentang Rasulullah datang ke rumah Aisyah. Ini menjadi dalil bagi jumhur. Ya, terkait tadi boleh memulai puasa sunat itu di tengah hari ataupun di waktu pagi, walaupun dia tidak berniat di waktu malam. Yang kedua, ini menjadi dalil bagi mendukung pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, mazhab Hambali yang mengatakan bahwa orang yang sudah niat puasa sunat boleh membatalkannya. Boleh, tidak wajib dia harus tidak wajib dia meneruskan puasanya sampai enam hari. Dari peristiwa singkat ini lahirlah berbagai macam hukum kesimpulan dari para ulama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis 183 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Yusuf ibni Abdullah bin Salam. Dia mengatakan, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'ir fa wada'a 'alaiha tamratan wa qala hadhihi idamu hadhihi wahdah." Jadi aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil potongan roti gandum, roti syair tadi, kemudian beliau meletakkannya di dalam kurma. Fa wada'a 'alaiha tamratan. Kemudian Nabi meletakkan kurma di atasnya. Kemudian Nabi mengatakan, hazihi idamu hadhih. Kurma ini menjadi lauk pauk bagi roti ini. Kemudian Nabi pun memakannya. Jadi Nabi pernah makan roti kurma, roti gandum syair itu dengan kurma sebagai lauknya, sebagai selainya ya, selai. Itu salah satu makanan yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya lemah ya, hadisnya dhaif karena ada rawi yang majhul, yaitu Yazid bin Umayyah Al-A'war. Kemudian hadis yang terakhir untuk bab ini, kita tutup bab ini dengan hadis 184 riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu thuflu. Qala Abdullah ya'ni ma baqiya min at-ta'am. Anas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memakan makanan yang tersisa di dalam panci atau wajan. Ketika kita masak bubur atau apa, itu bagian atasnya sudah dimakan, itu bagian bawahnya kan ada kerak-keraknya itu, bagian bawahnya itu Rasulullah suka makan di bagian bawah. Nah, suflu itu adalah sisa makanan yang tersisa di panci setelah dimasak. Apakah masak daging ataupun bubur, yang sisa yang di panci itu Nabi suka makan itu. Karena yujibu suflu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan makanan yang tersisa di dasar panci tersebut. Kenapa? Karena mungkin rasanya lebih enak dan tingkat kematangannya lebih bagus. Tapi tidak tahu ya, mungkin ini tidak sampai angus ya, bukan makanan angus ya, atau tidak makannya angus. Tidak sampai angus. Kalau angus ini mungkin kalau kita lihat secara kesehatan kurang baik ya. Karena makanan yang angus itu kan mengandung karsinogen, bisa pemicu kanker kalau angus. Mungkin ini maksudnya tidak sampai hangus. Sisa yang di bawahnya itu berbentuk kerak itu Rasulullah suka makannya. Namanya as-suflu, sisa makanan yang tersisa di dalam panci. Inilah beberapa keterangan-keterangan dari sahabat tentang makanan Rasulullah ataupun lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya.
sehingga kita semakin mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengenal apa makanan kesukaannya, apa minuman kesukaannya. Karena ketika kita mencintai seseorang, kita ingin tahu segalanya tentang orang tersebut. Pada saat kita menyatakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja kita ingin mengikuti jejak langkahnya, tapi juga kita ingin mengetahui seluk-beluk tentang orang yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka